Bab 134. Para ibu-ibu itu terlihat begitu antusias dan langsung menyalami Davin dan Ayu. "Bagaimana kabarnya ibu-ibu?" tanya Ayu ramah. "Alhamdulillah baik, Ibu Kos. Kami lagi nangkring nih menikmati angin malam. Di dalam panas soalnya," timpal seorang ibu. "Syukurlah. Kalau gitu kami masuk dulu, ya," balas Ayu sembari tersenyum. Hampir saja ia dan Davin masuk ke kamarnya, suara seseorang keburu menghentikan keduanya. Ada Mbak Ayu sama Mas Davin. Kebetulan sekali ke sini. Saya ada perlu. Mau nanyain, keadaan Nuri sekarang gimana ya? Ponselnya gak bisa dihubungi. Keluarganya dari kampung juga nanyain ke sini. Anaknya nanyain terus. Mau video call katanya. Kangen ibunya. Ujar tetangga kamar Ayu yang masih kerabat Nuri. Pertanyaan wanita berusia lebih dari 40-an itu membuat Davin dan Ayu saling tatap sejenak. Pikiran keduanya tertuju pada satu hal yang sama. Jika keluarga Nuri dari kampung menanyakan keadaan Nuri, lalu kemana sebenarnya Nuri pergi? 80. Davin dan Ayu masih saling diam. Keduanya bingung harus memberikan jawaban apa. Andai mengatakan yang sebenarnya, mereka khawatir hal itu akan membuat keluarga Nuri justru merasa panik dan cemas. "Maaf, kebetulan kami belum pulang ke rumah. Abis ada keperluan. Jadi belum tahu kenapa Nuri gak bisa dihubungi. Dan malam ini, rencananya kami mau nginap di sini. Besok kalau kami sudah pulang ke rumah, pasti kami akan langsung sampaikan pada Nuri." Jawab Davin akhirnya. "Iya kan, sayang?" Ayu langsung menoleh. Menatap sang suami yang telah mengarang sebuah cerita. Iya. Ayu pun terpaksa menimpali kebohongan yang dibuat-buat suaminya itu. "Oh, begitu. Baiklah. Saya yakin sih Nuri baik-baik saja. Secara dia berada di lingkungan keluarga sebaik Adiputra. Mungkin saja ponselnya sedang bermasalah," timpal tetangga kosan Ayu. "Kalau gitu silakan. Barangkali Mbak Ayu dan Mas Davin mau langsung istirahat." "Mohon maaf sudah diganggu," lanjutnya ramah sembari undur diri. Ayu dan Davin mengangguk diiringi helaan napas lega. "Kita sudah bohong, Mas." "Astagfirullah," tutur Ayu begitu pelan. "Gak apa-apa. Saya yakin Nuri baik-baik saja kok. Nanti kita hubungi Ricky, biar dia turun tangan untuk mencari Nuri," timpal Davin dengan suara tak kalah pelan. Ayu mengangguk pelan. Meski jauh di dalam lubuk hatinya, tetap ada kekhawatiran dirinya terhadap Nuri. Namun ia berusaha meyakinkan hatinya bahwa Nuri akan baik-baik saja dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Ia pun lalu masuk ke dalam kamar setelah Davin membuka kunci. Mata Ayu langsung mengabur begitu menginjakan kaki lagi di tempat itu. Rasa haru kembali merajai hatinya. Terlebih saat menyisir setiap sudut ruangan. Semuanya masih sama. Tak ada yang berubah sedikitpun. "Gimana? Senang gak?" Ayu langsung mengerjapkan matanya saat tubuhnya dipeluk dari belakang oleh sang suami. Menyingkirkan cairan bening yang semula hampir tumpah di kelopaknya. "Bukan senang lagi, tapi senang banget," jawab Ayu sambil meraih tangan Davin yang melingkari perut buncitnya. "Makasih banyak ya, Mas." "Sama-sama, sayang," timpal Davin. "Lihatlah, bahkan letak setiap benda di kamar ini masih sama. Aku memang tetap menjaga semuanya. Hanya meminta pengurus kosan agar sering-sering membersihkan ruangan ini tanpa mengganggu barang apapun. Anggap aja ini museum ya, kan? Tempat bersejarah yang menyimpan banyak kenangan tentang kita," timpal Ayu. "Oh, iya, apa Mas tahu? Aku masih menyimpan minyak kayu putih yang Mas gunakan malam itu loh. Aku gak pernah membuangnya," ungkap Ayu malu-malu. "Oh, ya.
Davin bertanya antusias. 81. Ayu mengangguk cepat. Bentar, aku ambil dulu, lanjutnya sambil melangkah. Ia lalu membuka laci meja kecil dan mengambil botol minyak kayu putih yang isinya tinggal setengah. Ini, kata Ayu sembari mengulum senyum. Ia kembali melangkah. Dan ini, gelas bekas demanis yang aku buatkan malam itu. Ayu kembali memperlihatkan gelas tinggi dengan senyum kian merekah. Teringat kembali malam yang dulu dianggapnya malam sial tapi kini menjadi malam spesial. Masya Allah, ternyata istriku tipe bucin juga ya. Sampai-sampai barang itu masih disimpan, tukas Davin dengan senyum mengembang. Tunggu. Jangan bilang kalau kamu sudah naksir sama aku sejak lama. Lanjutnya begitu percaya diri. Ih, enggak. Siapa bilang? Sangkal Ayu cepat dengan pipi memerah. Ngaku aja deh. Gak apa-apa kok, goda Davin. Gak mau. Mas aja yang ngaku. Balas Ayu dengan bibir mulai maju seperti biasa. Ngaku apa? Suka sama kamu sejak lama. Tanya Davin. Kalau itu emang iya. Sejak kamu mulai tinggal di kosan ini, diam-diam aku sering memperhatikanmu. Ngintip dari tirai jendela di kamarku. Atau, kalau sudah waktunya kamu berangkat kerja atau pulang kerja, aku buru-buru deh pura-pura nangkring di teras. Padahal aslinya pengen disapa, aku Davin sembari senyum-senyum sendiri. Untungnya aku baik dan tidak sombong, jadi aku sering nyapakan. Padahal gak kenal, balas Ayu. Davin mengangguk membenarkan. Itulah kenapa aku bisa naksir sama kamu. Karena kamu itu beda dari yang lain. Di saat gak ada seorang pun yang mau menyapaku apalagi memperlakukan aku dengan baik karena penampilanku, tapi kamu tidak. Kamu tetap bersikap ramah. Bahkan saat berjalan melewatiku yang seperti preman pun, kamu selalu membungkukkan badan. Dari situ aku bisa menilai, seperti apa adab dan akhlak dan yang tertanam di hatimu. Dari sana aku mulai yakin, kalau hatimu sama cantiknya dengan wajahmu. Mendengar semua pujian itu, paras Ayu semakin memerah bak tomat masak. Gombal, timpalnya seraya menunduk malu-malu. Aku sudah gak perlu menggombal. Karena sudah berhasil mendapatkan hatimu sepenuhnya. Apapun yang aku katakan, adalah kenyataan dan bentuk ungkapan perasaanku padamu. Kamu percaya itu kan? Davin kembali mendekat, berdiri di depan sang istri dengan jarak yang teramat dekat. Lam meraih dagu istrinya lalu mengangkatnya perlahan. Menikmati setiap inci wajah wanita halalnya itu dengan tatapan penuh cinta. Mata Davin kini terkunci pada bibir ranum sang istri. Bibir yang selalu dipoles lipstik tipis dengan warna yang tak mencol-nolka. Kepalanya sudah semakin maju dan bib R-nya hampir menempel di bib R sang istri. Namun, jari telunjuk Ayu keburu menghentikannya. Sabar, belum salat Isya. Kata Ayu sembari mengulum senyum. Tak tahan melihat ekspresi wajah sang suami yang matanya langsung mendelik ke arah jam dinding. Ya. Sudah hampir jam 8 malam. Mari kita salat dulu. Kata Davin sembari melangkah menuju kamar mandi. Keduanya pun mengambil wudhu bergantian lalu mendirikan salat Isya berjamaah di ruangan yang lumayan sempit tersebut. Mas, lapar. Ayu meraba perutnya yang kembali keroncongan. Padahal sore tadi, ia sudah makan. Oh walah. Bumil lapar lagi ya. Mau makan apa? Biar mas pesankan. Tanya Davin dengan tangan terulur hampir. 82. Meraih ponsel di atas meja kecil. Gak mau. Mau makan nasi goreng langganan dulu aja, pinta Ayu seraya membasahi bibirnya. Wangi aroma nasi goreng beserta rasanya sudah tercipta di benak Ayu. Baiklah. Kalau gitu mas beli dulu.
Kamu tungguin di sini, balas Davin sambil bangun dari duduknya. Jangan lupa kunci pintu. Dan jangan dibuka kalau bukan aku yang datang, pesan Davin tegas. Siap, bos. Ayu menyahut lantang. Ia melangkah mengikuti sang suami sampai ke ambang pintu. Setelahnya, ia menutup kembali pintu itu lalu menguncinya. Ayu sempat menarik napas panjang dengan senyum mengembang di bibirnya. La masih belum percaya kalau kini dia sedang berada di tempat kos-kosannya dulu. Sembari menunggu sang suami, ia merebahkan dulu badannya sejenak di atas kasur. Mengelus perutnya yang semakin menonjol dengan lembut. Sayang, sekarang mama sedang ada di tempat waktu pertama kali ketemu ayahmu dulu. Nanti, kalau kamu sudah lahir, mana ajak kamu ke sini juga, kata Ayu dengan tangan terus saja membelai perutnya sendiri. Menghadirkan sensasi geliat kecil di perutnya itu. Gerakan-gerakan yang selalu membuat Ayu bahagia luar biasa. Karena itu semakin meyakinkan dirinya sendiri jika di dalam rahimnya, sedang tumbuh kehidupan baru yang tak akan lama lagi akan segera terlahir ke dunia. Menambah kebahagiaan dan kesempurnaan keluarganya kecilnya bersama sang suami tercinta. Bu, nasi gorengnya 2. Wanita yang hampir sepuh itu langsung menoleh saat mendengar suara yang tak asing untuknya. Ya ampun, Nak Davin. Ini beneran Nak Davin kan? Mata wanita yang rambutnya sudah banyak yang memutih itu berbinar menatap Davin. Mengusap pelan lengan Davin dengan tatapan kerinduan. Iya, benar, Bu, sahut Davin sumringah. Ibu gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat, Nak Davin. Masih diizinkan bisa mencari rezeki sendiri, jawab ibu-ibu itu dengan mata berembun. Lama gak kelihatan. Pangling banget, makin tampan aja. Ibu bisa aja. Davin tersenyum lebar menanggapi pujian untuk dirinya. Kenyataannya memang begitu, timpal ibu itu lagi. Iya. Nasi gorengnya dibungkus apa di sini? Dibungkus, Bu. Jawab Davin. Siap. Tunggu sebentar ya. Sahut ibu-ibu itu dengan tangan cekatan meracik bumbu. Sementara Davin duduk di kursi kayu sembari mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tiba-tiba matanya tertuju pada segerombolan anak-anak yang dulu kerap didatanginya. Hai, anak-anak. Serunya pada anak-anak itu. Kak Davin, Kak Davin. Mata anak-anak itu begitu berbinar menatap Davin. Kaki mereka melangkah cepat mendekati Davin lalu mencium punggung tangan Davin bergantian. 83. Gimana kabar kalian semua? Tanya Davin seraya menatap anak-anak itu satu persatu. Anak-anak yang ternyata sekarang sudah semakin tinggi dibandingkan saat terakhir kali Davin menemuinya. Baik, Kak. Kak Davin kemana saja gak pernah lagi ke sini? Tanya anak itu. Maaf, ya. Kakak sibuk akhir-akhir ini, timpal Davin. Oh iya. Sekolah kalian gimana? Lanjut Davin. Meski Davin tak lagi menemui anak-anak itu, tapi dia sudah menugaskan seseorang untuk mengurus segala hal tentang anak-anak itu. Mulai dari sekolah juga semua keperluan sehari-hari mereka. Kenapa malam-malam gini kalian masih pada di jalan? Harusnya kalian fokus belajar biar berprestasi. Davin kembali bertanya karena anak-anak itu masih bungkam dengan kepala menunduk. Nak Davin, ini nasi gorengnya. Belum sempat Davin mendapat jawaban, ibu penjual nasi goreng keburu menyerahkan bungkusan pada Davin. Gegas Davin menerimanya lalu mengulurkan beberapa lembar uang berwarna merah pada ibu tersebut. Tolong buatkan untuk mereka juga ya, Bu. Pinta Davin. Kalian makanlah dulu. Besok-besok,
Kak Davin akan temui kalian lagi. Kakak harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sekarang, kakak harus langsung pergi. Istri kakak sudah menunggu soalnya, lanjut Davin seraya menatap anak-anak itu. Ia melangkah meninggalkan tempat penjual nasi goreng itu dengan pikiran berkecamuk. Davin menduga, ada hal yang tidak beres dengan anak-anak asuhnya itu. Padahal setiap bulan, dia selalu rutin menggelontorkan dana untuk pendidikan anak-anak itu. Aku harus cari tahu sendiri. Tapi bukan sekarang waktunya. Aku harus cari waktu luang khusus, gumam Davin dengan kaki terus melangkah menuju kamar kos. Di tempat berbeda, mobil yang dikendarai Ricky baru saja keluar dari gerbang kediaman Adiputra. Kendaraan roda 4 itu melaju sedang di bawah langit yang belum begitu malam. Ricky memang memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak. Mencari sesuatu sebagai oleh-oleh untuk wanita yang ingin segera ditemuinya. Sebelum pergi, tentu Ricky sudah menyediakan terlebih dahulu segala hal keperluan Pak Damar. Mulai dari air minum yang cukup hingga vitamin yang harus dikonsumsi sebelum tidur. Wajah Ricky yang biasanya datar dengan minim senyuman, kini senyum itu justru terus tersungging di bibirnya. Ia sudah tak sabar menunggu hari esok tiba. Menyusul sang pemilik hati untuk mengungkapkan perasaannya. Lampu merah di depan sana membuat Ricky bergegas menginjak rem. Mobilnya berjejeran dengan kendaraan lain menunggu lampu lalu lintas itu berubah hijau. Sembari menunggu, Ricky menyapukan matanya ke sekeliling. Di mana di sampingnya terdapat alun-alun kota dengan banyaknya orang yang sekedar nongkrong atau ngopi. Matanya tiba-tiba saja menatap sosok yang menurut dirinya mirip dengan Nuri jika dilihat dari bentuk badan bagian belakang. Ricky berniat semakin menajamkan penglihatannya sembari menurunkan kaca jendela mobil. Sayangnya, lampu lalu lintas yang sudah berubah merah membuat klakson dari kendaraan di belakangnya mulai riuh bersahutan. 84. Tok tok tok. Ayu hampir saja terlelap saat mendengar suara ketukan di pintu kamar kosan. Ia bangun dengan kepala sedikit berdenyut lalu mengintip dari tirai jendela. Ingin memastikan jika yang datang itu benar-benar sang suami. Senyum Ayu mulai terbit kala menatap sosok di luar memanglah sang suami. Gegas ia memutar anak kunci kemudian membuka pintu lebar-lebar. Kok lama? Aku hampir saja ketiduran, protes Ayu dengan wajah ditekuk. Padahal perutnya sudah keroncongan sedari tadi. Maaf, sayang. Tadi aku gak sengaja ketemu anak-anak di tempat penjual nasi goreng. Jadi ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Gak enak, masa ketemu gak disapa atau ditanya dulu keadaan mereka, jawab Davin sambil merangkul pundak sang istri dan mengajaknya memasuki ruangan. Oh, gitu. Ya udah gak apa-apa. Tapi mereka baik, kan? Sehat? Tanya Ayu antusias. Tangannya mengambil 2 buah piring juga 2 sendok yang langsung diletakkan di atas karpet. Kelihatannya baik sih, sehat. Tapi waktu aku tanya gimana sekolah mereka, malah gak ada yang jawab. Nantilah aku cari tahu langsung. Kalau perlu datangi sekolahnya biar tahu perkembangan pendidikan mereka, jawab Davin. Iya, harus itu, Mas. Meski sudah ada yang mengurus semua itu, Mas harus tetap kontrol sekali-kali. Sempatin waktu buat ketemu anak-anak itu. Mereka juga pasti kangen sama Mas. Kangen kebersamaan dengan Mas, timpal Ayu. Davin mengangguk menyetujui. Nanti kalau urusan Bapak sudah selesai, jawabnya. Semoga saja besok bisa langsung pulang, harap Ayu. Lah khawatir pada kedua adiknya yang berada di rumah. Meski keduanya sudah sama-sama bisa mengurus dirinya sendiri. Amin. Davin menyahut cepat. Langsung makangi. Mumpung masih hangat.
Ayu mengangguk lalu tersenyum. Ia pun membuka kedua bungkusan nasi goreng itu lalu meletakkannya di atas piring. Hingga mengeluarkan aroma yang begitu menggoda lidah. Enak, rasanya masih sama kayak dulu, katanya setelah menyuap suapan pertama. Syukurlah kalau kamu suka. Selera Bumil ini memang gak neko-neko dan gak aneh-aneh. Cukup makan nasi goreng aja udah bahagia, ujar Davin sambil tersenyum lebar. Menatap sang istri yang sedang makan dengan begitu lahap. Memang Bumil lain beda, ya, Mas. Kayaknya sama aja. Kan nasi goreng memang makanan kesukaan semua orang, timpal Ayu.